Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Masih bersama aku di General Reading, pembacaan secara umum, bisa resonan, bisa tidak, tergantung dari vibrasi sahabat semua. Jadi mohon bijak dalam menyikapi readingan ini karena energi ditarik secara acak ya. Jadi mohon bijak. Oke. Bagaimana perasaan doi hari ini padamu? Ya, nggak ada kabar mungkin. Udah lama ya nggak ada kabar. Atau mungkin kalian memang sengaja mengatur waktu ya, tidak intens setiap hari. Jadi kamu harus menanyakan kabar melalui tebaran kartu ini. Oke. Atau letak kalian atau jarak kalian yang berjauhan ya, seperti itu kira-kira. Bagaimana kabar doi dan perasaan doi hari ini? Oke. Tentunya padamu ya. Oke, kita akan mulai ya. Ini mewakili perasaan doi dan ini adalah nanti akan menjadi sebuah penegasnya ya. Oke, kita akan mulai. Bagaimana kabar doi dan perasaan doi ya? Bagaimana kabar dan perasaan doi padamu ya saat ini? Kabarnya bagaimana? Dan apakah perasaan dia berubah untuk kamu atau tidak saat ini ya? Sampai saat ini. Fokus ya. Supaya energi kalian benar-benar tercurah di tebaran kartu ini. Oke, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Buat yang mau personal reading, silahkan personal reading ya. Hubungi nomor WA aku di setiap video atau di deskripsi ya. Tentang percintaan, tentang karir, tentang keuangan, tentang kesehatan, atau tentang lain ya. Seperti mau menjual tanah, laku enggak ya, kalau aku bisnis begini bisa enggak ya, atau dan lain sebagainya. Oke. Fokus. Bagaimana kabar dan perasaan doi padamu sampai saat ini? Fokus. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini. Semoga video ini bermanfaat pastinya ya. Minimal jadi hiburan, maksimal jadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Masih ada harapan, masih berharap padamu. Masih ada harapan untuk kamu tentang dia. Kabarnya baik-baik aja karena di sini tersirat warna kuning, matahari, bunga matahari yang banyak sekali. Ya, oke. Fokus ya. Masih seperti kemarin, masih sayang sama kamu, masih ada sayang intirannya. Karena kamu dan dia seperti dua orang yang sudah menyatu. Tujuannya sama, karakter mungkin hampir, tapi untuk di sini kalian bisa mendapatkan sebuah chemistry. Berbicara tentang apapun itu, kalian nyambung dan pengertian. Di situ isinya seperti itu, ya. Jadi masih seperti yang kemarin, masih baik-baik saja gitu ya, masih baik-baik saja. Kamu masih di hatinya, ya kan? Masih menghiasi relung hatinya. Oh iya, kalau aku Gondes ya, membacakan tebaran kartu tidak mengada-ada ya, tidak menambah dan tidak mengurangi. Jadi aku akan secara vulgar membaca apa yang aku lihat ya, karena aku nggak bisa nanti aku tambah-tambah yang membuat kamu merasa di PHP-in, ternyata endingnya enggak,
nanti aku disalahkan ya. Terus kalau ini resonate ya berarti itu energi kamu. Kalau nggak resonate berarti bukan energi kamu. Jadi tidak boleh bertanya balik. Nggak ada yang resonate, Des. Nggak ada yang nyata. Bukan. Artinya ini bukan energi kamu. Ya. Ya karena ini energi dari seracak. Kalau ingin energi kamu dia dan kamu saja, boleh personal reading. Oke. Ada perubahan menjadi lebih baik. Ada healing, ya ada perubahan menjadi lebih baik tentunya. Di sini, di perasaan dia ke kamu, perubahan menjadi lebih baik. Ada modernisasi, ada perubahan yang akan menjadi lebih baik. Di sini ada cinta segitiga, ya. Cinta segitiga di sini terlihatnya bisa ini karena single parent, artinya dia dan anaknya atau dia dengan keluarganya, intinya seperti itu, ya. Ya, jadi kamu melihat bahwa di sini ada triparti. Kabar dia baik-baik saja, perasaannya tetap sama kamu, tetapi di sini ada hubungan triparti. Ya, ada yang memang sudah mempunyai pasangan atau memang single parent yang mempunyai anak atau memang anak sulung yang memang sudah atau masih menjadi bagian keluarga dan harus berbagi cinta dengan mereka gitu ya. Dan sukses di sini. Dan ini semua baik-baik saja. Kamu udah tahu mungkin ya bahwa kamu berdiri dengan orang yang memang notabene sudah punya pasangan atau bukan punya pasangan, udah mempunyai orang-orang tercinta sebelum kamu, seperti anaknya ibunya, bapaknya atau adik-adiknya atau memang kekasihnya atau pasangannya, seperti itu. Dan kamu udah tahu itu. Jadi nggak boleh kaget ya kan. Kamu tanya dia kabarnya baik-baik saja dan perasaannya tetap ada pada kamu dan untuk kamu. Dia masih punya perasaannya sama. Ya, letakkan saja energi di triparti ini. Apakah ini energi dia punya pasangan atau kamu sudah tahu gitu bahwa kamu jadi orang ketiga gitu di antara mereka dan keluarganya gitu. Ketulusan ada, peluang masih ada besar ya. Kalau aku lebih condong bahwa ini adalah single parent dan mempunyai hubungan tetapi sudah ibaratnya dia sudah mengerti apa yang dia lakukan terhadap hubungan ini ke kamu gitu. Walaupun ini terjalin triparti gitu. Ya. Kabar doi baik-baik saja. Ada peluang besar buat dia. Kalau dia lagi nyari kerja, dia akan mendapatkan pekerjaan. Letakkan energi kamu ya. Ada belenggu yang ada di dirinya, ada sesuatu yang membatasi hubungan kamu dan dia, tentunya dia orang ketiga di sini ya, tetapi dia baik-baik saja dan perasaannya tidak tergoyahkan ya. Dia di sini tahu meletakkan diri, dia tahu menjalankan apa yang menjadi kewajiban dia terhadap hubungan triparti ini. Jadi tetap akan bersikap adil. Kalau mungkin kalian memang sengaja mengatur komunikasi, ya dia keadaannya baik-baik. Perasaan doi tetap sama seperti kemarin. Ya, masih besar harapan untuk bisa bersama dia. Dan dia pun masih berharap sama kamu seperti itu. Ya. Ada pernikahan, akan ada keseriusan di hubungan ini. Mungkin dia juga ada yang sudah menikah tetapi sudah tidak sejalan ke waktu kayak kemarin-kemarin sama pasangannya itu. Ya, jadi kamu berdiri dengan orang yang sudah mempunyai sebuah hubungan. Ya, aku bilang bisa keluarga, bisa anak, bisa pasangannya. Ya, seperti itu. Dan dia untuk kenapa komunikasi diatur karena mungkin untuk menguji kepercayaan kamu kepada dia, dan di sisi lain juga memang dia masih ada batasan gitu. Ya mungkin keluarganya atau anak-anaknya atau pasangannya gitu ya. Karena hubungan ini bisa masuk ke hubungan berbagi cinta atau selingkuh ya, atau selingkuh
Mungkin kamu berdialog dengan orang yang punya tanggung jawab gitu. Ya bisa dibilang berbagi cinta. Selingkuh dari anaknya. Karena anaknya nggak mau kamu jadi ibu tirinya. Atau dia seorang anak sulung ya, tetapi keluarganya belum menyetujui dia menikah lagi ya, kalau single parent, atau kalau dia lajang belum menyetujui hubungan dengan kamu gitu. Kalau sudah punya pasangan ya dia berbagi cinta dengan kamu karena mungkin ada sesuatu yang membuat dia harus melakukan ini, tapi ada batasan, makanya dia bisa jadi lebih mengatur komunikasi dengan kamu. Dan di sini dia ada pemikiran tentang sebuah keinginan serius untuk hubungan dengan kamu. Ya, hubungan perselingkuhan. Saat ini dia lagi kesulitan finansial. Lagi tidak ada uang. Maksudnya ya ada tapi nggak banyak. Atau bisa dibilang kesulitan finansial. Atau permasalahan finansial. Ya, dibilang terpuruk finansial. Ya. Dan dia menginginkan sebuah kesuksesan. Dalam hubungan ini kamu bisa menjaga hatinya, ya, menjaga perasaan kamu untuk dia, dan dia akan menjaga perasaannya untuk kamu. Walaupun dalam kondisi apapun. Saat ini dia lagi kayak ingin memperbaiki finansialnya karena dia mengalami sebuah keterpurukan dalam finansial gitu. Ya. Jadi kalau bertanya-tanya bagaimana kabar dan perasaan doi sampai saat ini ya, karena mungkin untuk beberapa waktu kadang-kadang itu nggak komunikasi sama sekali 1 bulan, tapi perasaan masih sama, dia itu masih sama ke kamu dan kamu seperti kamu ke dia gitu. Cuman dia minta di sini kamu menjaga hatimu untuk dia dan dia akan menjaga perasaannya untuk kamu. Ya, semua terjadi masih ada batasan, belum bisa dia lalui seperti itu ya. Ada yang awalnya menilai kamu bertopeng, tapi ternyata pada akhirnya tersadar ya, bahwa kamu orangnya beradaptasi dan menyesuaikan diri ke siapa saja. Dia jadi nyesel banget ya. Saat ini dia malah jadi suka banget sama kamu. Ya, karena selama ini kan dia sudah berprasangka buruk sama kamu. Sekarang malah jadi suka banget sama kamu. Aneh ya. Ya begitu. Biasanya karma itu bisa karma halus, bisa karma kasar ya. Ada yang langsung ketimpa blak gitu. Baru ngomong mencaci maki orang kemudian dapat karmanya, ada juga. Tapi ada juga yang nggak suka sama sekali tiba-tiba menjadi suka banget. Nah seperti itu ya, karena apa, karma itu selama bumi ini, selama dunia ini masih berputar, karma tetap akan berlaku. Jadi hati-hati untuk melakukan apapun itu, termasuk bicara, termasuk tindak tanduk ya. Tetap harus hati-hati. Karena karma tetap berlaku dan akan menerima bayarannya bagi siapa yang melakukan. Ya, ibarat kayak apa ya? Apa yang kamu tanam ya itulah yang akan kamu petik. Ya. Kayak karma gitu. Ya, perbuatan dan hasil yang akan didapat dari perbuatan tersebut. Gitu. Karma pala ya namanya ya. Ya, kemudian tentang apa ya? Yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu sendiri disebut karma vipaka gitu. Beberapa orang masa lalumu menyesal sudah menyia-nyiakan kebaikanmu. Mereka juga menyesal dengan perpisahan kalian ya. Mereka ingin bertemu kamu lagi tentunya ya di masa depan. Ya menyesal gitu loh. Menganggap kamu remeh mungkin, atau menganggap kamu tuh yang bucin gitu, sehingga dia ngeremehin lo, cinta gua kalau nggak ada gua lo kagak bisa gitu. Salah besar ya kan. Jangan suka seperti itu. Dan akibatnya apa? Ya akibatnya akhirnya kamu meninggalkan dia karena kamu merasa diabaikan dan merasa disia-siakan. Nah
Setelah itu dia sendiri yang menyesal. Jadi dia berkeinginan suatu saat nanti di masa depan bisa bersatu kembali atau bertemu kembali. Menyesal itu di mana sih letaknya? Menyesal belakang ya adanya ya. Kalau di depan itu namanya pendaftaran. Betul nggak sih? Ya kan? Nah, ya, kemudian dikatakan juga kamu mempunyai jiwa yang tenang dan sangat spiritual. Seseorang menjadi tertarik untuk membuka komunikasi dengan kamu. Dia tidak tahan jika kalian diam-diaman. Ini dia ya. Ngajaknya, ayo kita jangan terlalu intens. Intinya kita saling percaya aja. Ya. Tetapi dia sendiri yang nggak tahan ya. Dan ingin berkomunikasi. Kan aneh gitu ya. Konyol gitu namanya. Bikin peraturan sendiri tapi nggak tahan sendiri. Ada-ada aja, ya kan, ada-ada aja. Ya ada-ada aja. Aku tarik sedikit. Kemudian dikatakan kamu mampu mengimbangi egonya, ya, mengimbangi ego seseorang, yaitu dia. Karena kamu ya, dia ingin menurunkan egonya, ya, karena kebaikan kamu itu gitu loh, ketulusan kamu itu loh. Jadi dia ngerti gitu loh, ya, dan dia ingin berinteraksi dengan kamu, ya kan? Nyenengin kamu tuh masih greget gitu, gemesin gitu ya. Dikatakan juga kamu dinilai di jalan yang benar ya. Orang-orang yang mencari kebenaran ingin mendekati kamu dan komunikasi dengan kamu. Di sini terlihatnya energi kamu sangat positif. Walaupun dia bikin peraturan kapanpun, kamu jangan ngubungin aku dulu kalau aku nggak ngubungin kamu atau apapun itu. Tapi kamu selalu positif thinking. Sehingga energi ini menarik ke mereka untuk mendekati kamu, untuk menyukai kamu. Seperti itu ya. Oke. Ya, sekarang kita akan lihat energi apa yang tercurah dan tertumpah di tebaran kartu ini. Di sini ada energi Sagittarius. Juga ada energi Cancer, ya. Juga di sini terlihat ada energi Libra. Juga terlihat kembali ada energi Taurus ya. Ada energi Gemini. Kemudian ada energi Libra kuat sekali. Ada energi Taurus juga kuat sekali di sini terlihatnya. Ya, itu aja. Energi yang tercurah di tebaran kartu ini. Ada energi air, ada elemen air, ada elemen api, ya, juga ada elemen udara, ya, oke. Ya, jadi bersama semua yang ada di ranah ini dan ingin personal reading karena kurang detail atau kamu tidak sama sekali resonan di sini, tidak ada resonan karena memang artinya tidak ada energi kamu yang tercurah di sini, ambillah sebagai pemberitahuan apa antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Ambil yang manfaat, yang nggak manfaat buang saja. Dan jangan pernah lupa untuk selalu melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan apapun, ya, dan menyerahkan kemudian. Karena semua kembali ke kamu ya. Tanggung jawab hidup kamu ada di tangan kamu, bukan di tangan aku. Bukan di tangan Gondes ini prediksi nggak resonan sama sekali. Artinya ini bukan energi kamu bro gitu. Kenapa? Karena ini adalah general reading bro gitu. Artinya kalau kamu ingin pure energi kamu harus personal reading gitu loh bro. Betul nggak sih? Betul. Jangan nyalahin aja, ya kan? Ambil manfaatnya gitu loh bro. Namanya prediksi, sebagai clue saja, sebagai gambaran saja, dan energinya letakkan. Ini energi banyak orang ditarik secara acak ya, oke. Ada yang dibilang apa namanya ya, tentang sebuah kearifan. Itu penting ya bagi kehidupan kita ya. Gak usah ego, gak usah sombong ya kan. Letakkan hati kita ini tidak terlalu ke bawah tetapi flat-flat aja.
bahwa hidup ini butuh berinteraksi, hidup ini butuh jujur, hidup ini tidak boleh sombong, hidup ini lebih kenyamanan ya, arif, sopan santun, arif ya. Lakukan dengan penuh arif apapun yang terjadi dalam hidup ini. Jadi kembalikan untuk selalu bersyukur dalam segala keadaan. Ya, jangan sombong ya. Kita ini bukan apa-apa. Mau sombong sama siapa gitu loh. Harta nggak punya, cuma titipan. Muka cantik, wajah tampan juga cuma titipan. Ya kan? Suami, anak juga cuma titipan. Buat apa kita sombong? Kita harus lebih arif, lebih sopan, lebih rendah hati. Begitulah kira-kira, ya kan? Iya, betul. Ada atau apa ya? Ada sacred space tentang ruang suci atau tempat suci. Ya. Beribadah, berdoa, bermohon menurut keyakinan sahabat semua, dan meletakkan semuanya pada harapan kamu, keinginan kamu, ya, tujuan hidup kamu, doa kamu hanya pada Sang Pemilik alam semesta menurut keyakinan sahabat semua. Gitu ya. Dan selalu bersyukur, pastinya seperti itu. Ikhlas ya kan. Mencintai apapun karena Allah, karena Tuhan, bukan karena pengertian kamu sendiri. Karena kalau kamu mencintai karena pengertian kamu sendiri, nanti suatu saat kalau terjadi sesuatu hal, misalkan dia kok ada yang lain gitu, misalkan dia berubah, kamu akan merasa sakit gitu. Jadi cintailah apapun yang ada di dunia ini karena Allah ya. Jangan terlalu bucin, nanti kamu dimanfaatkan juga ya. Orang bucin, cinta ya cinta, tapi nggak usah berlebihan, nggak usah lebay kayak gitu ya kan. Jadi slow but steady, apa itu namanya ya, pelan-pelan tapi mantap gitu loh, yang pasti-pasti aja kayak gitu ya kan. Nggak usah bucinnya diliatin, nggak usah lebay. Kadang geli sendiri kalau ngeliat orang lebay itu kan, mencintai cowoknya sampai kayak nggak bisa berpisah gitu, atau mencintai pacarnya berlebihan ya, nggak boleh, biasa-biasa aja ya. Slow aja, slow but steady, atau pelan tapi pasti, gitu aja sih. Nggak usah bucin, nanti malah dimanfaatkan. Kalau orang kamu pencintai bener-bener tapi dia enggak, nah yang ada jadi dimanfaatkan, nggak mau kan. Enggak. Gitu. Ada past, present, and future ya. Ada yang disebut namanya masa lalu ya, sekarang, dan masa depan. Pastinya seperti itu. Jadi kamu tetap harus fokus ya, fokus dan ada tujuan ya. Tetapi lebih ke fokus dulu baru pada tujuan, seperti itu ya. Dengan masa lalu kamu yang sudah meninggalkan kamu ya sudahlah, nggak usah perlu dikenang, boleh, tidak harus dilupakan, tapi tidak harus dipikirkan terus menerus. Masih ada masa depan yang harus dipikirkan ya, seperti itu. Oke, satu lagi pesan untuk kamu terakhir ya. Yang pasti ada perubahan. Hidup itu harus ada perubahan. Jangan monoton, itu aja, begini aja, namanya nggak ada perubahan sama sekali. Jahat terus ya. Harus menjadi lebih baik ke depannya, untuk berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan tetap harus ingat yang disebut namanya karma, atau perbuatan cepat atau lambat perbuatan kita baik atau buruk akan mendapatkan sebuah bayaran, atau kita akan memetik hasilnya dari apa yang kita lakukan itu ya. Kalau kita baik, insya Allah kita akan memetik kebaikan ya kan. Kalau kita jahat, cepat atau lambat, sehebat apapun akan tetap mendapatkan bayarannya tuh, akan mendapatkan balasannya, seperti itu. Oke, sahabatku semua dimanapun berada, semoga video ini bisa bermanfaat, itu tujuan aku ya. Jangan lupa untuk like kalau kamu menyukai video ini atau channel ini ya,
supaya berkembang ya. Jangan lupa subscribe-nya, karena subscribe semua sangat bermanfaat ya, bermanfaat buat aku untuk memotivasiku ya, untuk menyemangatiku gitu, membuat video-video untuk kalian semua ya. Kemudian likes-nya, komen sebanyak-banyaknya, insya Allah kan selalu aku balas ya, walaupun agak lambat dikit. Dan buat yang mau personal reading silahkan, jangan lupa share ke teman-teman semuanya. Semoga video ini bisa channel ini bisa berkembang, kemudian bisa menjadi sebuah channel pilihan juga buat kalian ya. Dan tekan tombol notifikasi ya, gambar lonceng, biar kalau kalian bisa mendapatkan pemberitahuan mana ya video Gondes. Insya Allah akan ada pemberitahuan tentang video-video terbaru Gondes gitu ya. Oke, yang pasti pesan terakhir, berdamailah dengan segala hal yang nggak bisa kita ubah, karena ikhlas akan menjadi ending terbaik dari kesemuanya. Yaitu yang harus kita tanamkan, yaitu tentang ikhlas ya. Oke. Ada kesalahan milik Gondes, ada kebenaran mutlak milik Sang Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.